Ya, halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Melius Production. Dan hari ini saya bakal review anime lagi yang baru tamat di beberapa minggu kemarin ya. Kurang lebih 1 minggu setelahnya si Yesterday wo Tate ini, yang berjudul Plunderer. Nah, kalau kalian tahu, kalian pasti pernah denger ya anime ini. Kalau anime ini itu katanya ampas, contohnya apa gitu loh. Pokoknya jelek banget gitu. Tapi pandangan saya sedikit berbeda dengan mereka-mereka yang mungkin baru nonton SAU ya mungkin ya. Oke, jadi studio yang menggarap anime ini adalah Geek Toys. Kalau kalian tahu, Geek Toys ini adalah studio yang sama dengan Dead a Ballet ya. Dan anime ini merupakan adaptasi manga. Oke, sebelum kalian lanjut video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya sekali lagi. Jangan lupa nyalakan notification button-nya demi mengetahui update terbaru dari Melius Production. Oke, jadi anime ini menceritakan tentang dunia Asia, dunia di mana kaun mengatur segalanya. Kaun ini bisa naik atau turun sesuai dengan kaun yang ingin dihitung oleh masyarakat yang hidup di sana. Seperti contohnya berapa kilometer mereka berjalan, ataupun berapa orang yang dibunuh mereka. Tapi jika kaun ini turun sampai habis, mereka akan dikirim ke dunia bawah yang dinamakan Abyss. Seorang wanita yang bernama Hina ditugaskan oleh ibunya yang telah dikirim ke Abyss untuk mencari Red Baron legendaris. Pada waktu yang ditentukan pun, akhirnya Hina bertemu dengan salah satu anggota Red Baron legendaris yang bernama Lik Bak. Oke, jadi itu garis besar cerita dari anime ini. Dan saya sempat bingung pada awalnya, kenapa anime ini banyak banget gitu loh yang benci. Entah kenapa, tapi menurut saya ini ceritanya bagus loh sebenarnya. Ceritanya layak banget untuk diikuti, di samping ada beberapa hal negatif yang nanti saya bicarakan nanti ya guys ya. Jadi konsep ceritanya ini ya cukup unik ya. Dia itu kayak punya dunia gitu yang semuanya itu diatur sama angka. Nah, terus cerita dari anime ini juga mulai seru dari core kedua ya guys ya, dimana Hina dan kawan-kawan ini dikirim ke 300 tahun lalu sebelum perang Whis terjadi untuk mengubah kepribadian si Rihito ini atau Lik Bak ini ya. Chihiro-san? Doko da? Koko wa? Saya bingung sih jadinya mau ngomong Lik Bak atau Rihito Bak ya. Nah, di core 2 ini saya cukup terkagum ya. Bagaimana tidak ya guys ya. Kalau kalian tahu di MAL ini rating dari anime Plunderer ini itu dia itu dikasih cuma 6,15 ya terakhir kali saya lihat ya. Nah, sekarang kalau mungkin bisa turun bisa naik ya guys ya. Tapi gak nyangka banget gitu loh kalau ceritanya itu bisa seseru itu dan segelap itu ya guys ya. Ini sedikit spoiler buat kalian nih. Nah, yang sangat disayangkan dari anime ini adalah alurnya yang mungkin agak lambat ya guys. Jadi mereka itu kayak memberikan impresi yang negatif terhadap alurnya yang agak lambat ini, yang kemudian diisi oleh banyak fanservice-nya kalau kalian tahu ya. Kalau kalian tahu anime ini juga ada genre ecchi-nya, jadi jangan kaget ya guys ya kalau banyak fanservice-nya. Tapi untuk fanservice-nya saya bilang cukup banyak ya guys ya. Sekitar 7 episode fanservice ya guys. Banyak banget lah pokoknya. Jadi itu mungkin yang memberikan impresi negatif terhadap anime Plunderer ini ya dari wibu-wibu di luar sana. Tapi sebenarnya ceritanya ini recommended banget kok guys. Cukup seru untuk diikuti. Tawaknya juga dapat. Romance dari Hina dan Rihito ini juga dapat banget di akhir-akhir. Ya pokoknya saya rekomen lah anime ini untuk ditonton ya guys di tahun 2020 ini. Nah, kita beralih ke pendalaman dan pengembangan karakternya. Untuk pendalaman karakternya sendiri, seiyunya juga masih baru-baru ya, terakhir kali yang saya lihat itu. Pokoknya baru semua lah intinya. Tapi ya cukup bagus mereka kinerjanya ya. Tapi yang saya sayangkan di sini adalah seiyunya Sonohara sendiri. Seiyunya Sonohara ini sendiri sepertinya kurang mendalami karakternya ya. Kalau kalian tahu Sonohara ini tipenya itu yandere gimana gitu ya guys. Tapi entah kenapa si Sonohara ini agak kurang gitu ya guys ya. Untuk pengembangan karakternya sebenarnya saya jujur ya, menurut saya awalnya ini pengembangan karakternya itu bakalan sedikit sekali ya. Tapi setelah core kedua itu tayang ya guys ya, mereka ini pengembangan karakter dari mereka ini di anime ini itu semakin progresif naiknya. Jadi itu poin plus dari anime ini. Oke, kita beralih ke grafisnya sekarang ya. Untuk grafisnya ini ya cukup mengecewakan ya guys ya. Ya gimana ya? Ya mungkin ini studio Geek Toys ini juga studio baru ya.
Dia itu terakhir kali saya ngomong itu baru 3 anime termasuk Plunderer ini. Ini bakalan yang keempat, ada Dead a Ballet. Dead a Ballet ini kalau kalian tahu ini series dari Dead Alive. Tapi entah kenapa ketika saya melihat trailernya si Dead a Ballet ini, dia itu grafisnya itu kayak bagus banget gitu loh guys. Setara banget gitu loh niatnya. Jadi entah kenapa apa yang terjadi dengan studio Geektoys ini ketika menggarap anime Plunderer, saya juga kurang tahu. Jadi grafisnya itu gimana ya? Kerasa males gitu loh guys. Kalau kalian tahu animasinya itu juga kayak sekedar digambar doang, nggak pakai CG atau gimana gitu. Dan desain dan animasi karakternya juga ya untuk desain sih agak kurang stabil ya menurut saya ya. Antara opening sama seriesnya itu kayak beda banget gitu loh. Entah saya bingung itu grafisnya yang bener ini yang kayak gimana, yang kayak gini atau kayak gini. Dan animasi karakternya juga terbilang nggak stabil karena terkadang ada muka perot ya kalau kalian tahu. Jadi sebenarnya saya agak terganggu sama animasi karakter dari anime ini ya. Tapi poin plus dari grafis dari anime ini sendiri itu latarnya yang ya cukup niat lah. Mereka cukup niat lah untuk menggambar latar dari anime ini. Oke, kita beralih ke opening dan ending. Ya jujur ya guys, ini jujur. Opening dan ending ini ya gimana ya, saya kurang suka ya. Saya kasih preview opening 1 sama 2 nya dulu deh. Nah, gimana dengan pendapat kalian setelah mendengar preview dari opening 1 dan opening 2 nya dari Plunderer ini nih? Ya silahkan komentar di bawah. Ya ini openingnya agak kurang seneng ya saya ya. Karena kalau didengar-dengar ya guys ya, opening 1 dan 2 ini kayak kesannya Vocaloid gimana gitu. Kalau saya sendiri kan juga orangnya kurang seneng sama lagu Vocaloid gitu. Tapi kalau disuruh milih ya guys ya, saya lebih milih opening yang pertama daripada opening yang kedua. Karena opening pertama dari anime ini itu menggambarkan karakteristik dari animenya itu sendiri guys ya. Untuk endingnya juga saya gak suka. Ya saya kasih previewnya lah guys ya, ending 1 dan kedua. Nah, kalau disuruh milih, saya lebih milih ending yang kedua. Jujur karena ending yang kedua itu lebih enak daripada ending yang pertama ya guys ya. Tapi kalian bebas berpendapat di komentar ini setelah kalian menonton video ini ya. Oke, jadi itu review dari saya. Mulai dari cerita, pendalaman dan pengembangan karakter, grafis, dan opening dan ending. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu. Apakah anime ini layak mendapatkan season 2? Hehehe, kalian pasti penasaran ya? Oke, jadi jawaban dari saya, ya dan tidak. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Oke, kita mulai dari jawabannya. Saya bakalan jawab iya untuk anime ini bakalan dapat season 2 karena ceritanya masih belum selesai dan pasti saya yakin ceritanya itu bakalan lebih seru daripada season 1 ini. Dimana kalau kalian tahu ya, unit tidak membunuh itu masih belum mati ya guys ya. Dihidupkan sama si Sumerman ini. Tadashi, 愚かな亀も殺されるだけとは思わないか? Dan pasti ceritanya lebih seru lah ya guys ya. Dan masih gantung juga cerita dari anime ini ya. Tapi saya akan mengatakan tidak karena studionya Geektoys cuy. Pokoknya kalau anime ini dapat season 2, saya sarankan untuk mengganti studionya. Jadi mohon studio yang lain yang sanggup menggarap anime ini, tolong tolong dibeli ya. Oke, sekian untuk video hari ini. Menurut saya anime ini recommended banget di sisi cerita dan tidak recommended banget bagi kalian yang nyari anime dengan grafis bagus ya guys ya. Oke, sekian review dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya sekali lagi. Jangan lupa tekan tombol notification button-nya untuk mengetahui update-update terbaru dari Milios Production. See you guys. Bye-bye.